SOS Special of Season. Benar banget. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Ketua Pelaksana dari Special of Season dan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Boleh banget nih kita kenalin dulu nggak sih abang-abang ganteng-ganteng yang ada di depan kita ini, Ki? Ya boleh banget Boleh dong. banget. Boleh abang yang di depan aku boleh perkenalkan dirinya, siapa, di mana? Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ivan Jayanata selaku Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Muhammad. Oke, berarti Bang Kevin ya? Halo Bang Kevin. Nah, kira-kira aku mau tahu dulu dong Bang, asal muasal dari event SOS ini. Kalau terkait asal muasal dari event Special of Season ini ya dilatar belakangi oleh aspirasi dari kawan-kawan dari mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Banyak dari kawan-kawan ini yang mengaspirasikan sudah lama dari FTSP tidak membuat event besar yang mana yang seharusnya kegiatan ini adalah kegiatan rutin tiap tahun dari BEM Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ternyata dalam akhir-akhir ini terutama COVID banyaklah terkendala terkait pengadaan dari kegiatan ini. Makanya dari itu kami bersama dengan masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan bersama-sama untuk menyuarakan aspirasi kami dan juga mewadahi sekaligus juga untuk membersamai kegiatan ini sampai selesai dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Bener banget, happening banget gak sih kemarin. Nah, berarti ini SOS ini tuh apa sih, event tahunannya dari FTSP ya Bang. Nah, teruntuk itu di setiap event pasti ada KP ya kan. Nah, kita juga menghadirkan KP dari tim SOS ya. Yeah. Boleh KP-nya boleh banget nih, kenalin dulu Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi Putra, biasa dipanggil Rinaldi. Saya diamanahkan sebelumnya di acara Special of Season sebagai ketua pelaksana. Ketua pelaksana, keren gak sih? Pelaksana nih ya. Ki, gue ngerasa keren aja sih karena kita berhasil bisa ngundang gubernur FTSP dan ketua pelaksana event besar di kampus kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut nih, kan tadi udah kenalan juga nih sama ketua BEM atau gubernur BEM dari FTSP dan KP-nya juga. Nah, kalau boleh tahu nih, kita enaknya manggilnya apa nih? Bang kah atau Pak Gub atau gimana nih? Iya bener, gimana nih biar enak ya kan. Biar ngobrolnya juga seru. Kalau bebas aja sih Kak, yang mana dari kakaknya nyaman itu. Nyaman itu. Oke, yang mana ya? Kita manggil Bang aja kali ya. Iya, Bang aja kali ya. Gak apa-apa ya kan? Gak apa-apa. Oke, untuk di event SOS sendiri itu tuh nama dari SOS itu kan Special of Season. Nah, ide nama tersebut itu dari mana ya kira-kira gitu? Gimana terbesit munculnya nama Special of Season gitu? Boleh KP, boleh dijawab. Mungkin dari Pak Gup aja dulu yang jawab. Boleh banget. Oke, terkait kegiatan maupun nama dari event ini ialah kan Special of Season. Jadi event ini ataupun nama dari kegiatan ini ialah hasil dari diskusi kami ketika kami rapat perdana waktu itu antara panitia, BEM dan juga steering komite. Jadi ada beberapa opsi terkait nama ini dan di voting lah gitu. Jadi dipilihlah dan yang paling banyak milih itu Special of Season SOS. Jadi Special of Season ini bisa dimaknai seperti kayak gini, kegiatan yang spesial di season ini ataupun di periode ataupun di tahun ini gitu. Benar-benar sesuai namanya Special of Season ya Bang. Ditambah juga kan terkait singkatannya SOS gitu. Iya, kan iya. agak nyeleneh gitu. Iya benar-benar. Jadi Iya benar. tanda peringatan, tanda bahaya gitu. Jadi bakalan ada sesuatu yang bakalan menguncang kampus intinya gitu ya, dan menguncangnya dalam tanda kutip ya seperti kemarin lah gitu. Nah, gini, ini kan Special of Season ini kan perdana banget nih dilaksanain oleh FTSP sendiri nih. Nah, itu nantinya bakal menjadi event tahunan apa gimana nih Pak Gub atau KP kita nih? Oke, Kak. Kalau terkait itu sebenarnya ini SOS ini bukan event pertama. Ada beberapa event yang telah dilakukan oleh
BMTSP. Sebelumnya itu ada WTF We Are The Future Iya, benar. di tahun 2022, dan terakhir sebelumnya itu ada EAC namanya Kak, Engineering Agent of Change. Itu kalau nggak salah tahun 2018 itu. Waktu itu saya juga belum masuk kan, tahun 2018. Nah, jadi rencananya itu rumusan ataupun hasil dari diskusi kami, rencananya itu SOS ini bakalan dijadikan nama tetap untuk event-event tahunan dari FTSP nantinya gitu. Karena dari sebelumnya itu memang ada itu event dari tahunan dari FTSP, cuma namanya itu beda-beda, ada WTF, ada EAC, ada COC Creativity of Confidence, ada 3D Max, dan banyak lah gitu. Jadi rencananya itu dipatenkan aja lagi nama Special of Season ini gitu. Memang benar-benar untuk event dari FTSP itu sendiri udah ada event tahunan sebelum-sebelumnya, tapi namanya aja yang berbeda-beda. Dan pada tahun ini namanya juga akan diganti menjadi Special of Season dan akan ditetapkan untuk selanjutnya, berarti gitu ya. Di event ini aku mau nanya ke KP dulu lah gitu kan. Terima kasih buat Bang Kevin sudah menjawab. Kalau KP, aku pengen nanya dong tentang di event SOS ini kendalanya apa aja ya? Juga kayak diskusi pasti ada, kayak mulai dari pemateri, mungkin ada adu argumen gitu, siapa yang akan didatangkan, sampai akhirnya ditetapkan lah pemateri. Kayak misalkan di seminar ada Rian Fardi, terus di workshop ada dari Pak Kadis, dan juga di kuliah umum ada Bapak Gubernur, dan kemarin diwakili oleh dari Ibu Kabit. Nah, kira-kira jumlah anggota panitia dan pokoknya yang pelaksana penyelenggara event SOS itu berapa ya? Kalau Jumlah keseluruhannya? Kalau panitia sendiri kurang lebih 60 orang. 60 orang. 60 orang. Wow, keren sih, applause banget sih buat KP dan Pak Gub yang bisa nge-handle 60 orang panitia itu ya kan. Nah, ini kan sama-sama kita lihat bahwasannya untuk Special of Season ini kan sangat meriah banget, apalagi ketika malam puncak yang mengundang beberapa ibaratnya artis, bisa dikatakan artis lokal nih gitu kan, seperti Darak Badara dan masih ada yang lainnya nih. Nah, hal apa sih yang apakah dari Pak Gub nih sebelumnya meyakini bahwasannya untuk Special of Season ini akan meriah? Apa gimana? Kami keyakinan kami acara ini meriah atau enggak, itu kan kami juga mengambil gestar dari Darak Badara itu, yang mana sama-sama kita ketahui Darak Badara ini lagi hype-nya gitu kan, performnya lagi di atas gitu kan. Dan alhamdulillah pun dari dicek rekor dari Darak Badara ini manggung, alhamdulillah pun juga ramai gitu, karena fansnya pun juga ada fanbase-nya masing-masing gitu. Ada fanbase-nya kalau nggak salah Sanak Darak Badara itu fanbase-nya. Jadi dimanapun Darak Badara ini manggung, bakalan banyak dari fans itu yang bakalan datang gitu. Mungkin itu sih kalau dari keyakinan kami kenapa di acara closing ini bakal rame gitu. Dari kita lihat pas malam puncaknya aja itu bener-bener Universitas Bung Hatta tuh penuh banget gak sih Bang, ya kan? Nah, satu lagi itu kayaknya gak cuma di malam puncak doang sih. Aku nge-headlight ada salah satu tempat rumah hantu. Itu apa ya namanya? Aku lupa deh. Iya, rumah hantu, rumah hantunya itu. Nah, itu tuh bener-bener penuh sama anak kecil ya, anak kecil dan juga mahasiswa yang banyak yang ikut di sana gitu. Sumpah sih, kemarin kita mau masuk tapi antrinya panjang banget Bang gitu. Jadi kita nggak kedapatan buat masuk gitu. Nah, untuk event SOS sendiri nih, kira-kira kalau misalnya untuk pendanaannya gitu Bang, boleh nggak sih bahas nih pendanaan di event ini? Boleh sih, cuman palingan di Iya gitu doang. Iya. Kira-kira banyak gak sih dana yang bisa kita keluarkan untuk event ini gitu? Lumayan lah Kak untuk kegiatan SOS kemarin ini gitu. Karena dari mulai gestar yang kami hadirkan, dari mulai pemateri nasional yang kami hadirkan,
ya itu lumayan memakan banyak dana lah gitu kak, pengeluaran gitu. Tapi kalau menurut kami dampak maupun efek kehadiran dari beliau dan juga tamu-tamu tersebut juga memiliki dampak signifikan lah terhadap kegiatan kami gitu. Jadi ya kayak kegiatan kami jadi highlight lah, jadi dari beberapa kampus. Karena banyak mengundang dari pemateri nasional seperti Rian Fardi yang bisa kita kenal Presiden GZ lah. Ya. Oke, nah ini kan namanya kita mungkin dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu kan mengadakan special off season tersendiri. Sebagaimana kita nih sebagai mahasiswa ibaratnya ataupun mahasiswi, dalam kita kan tidak menyiapkan suatu event aja, tapi kita juga dituntut untuk yang namanya perkuliahan. Nah, gimana sih cara dari Bang Kevin dan Bang Aldi sendiri nih memanage waktu antara mempersiapkan event dan perkuliahan ini? Gimana nih? Kita ke Bang Aldi dulu deh sebagai KP. Mungkin kalau Aldi sendiri kayak kan ini ada tugas nih sebagai Mahasiswa. ketua pelaksana, Oh, ketua. pelaksana, dan kita juga ada kewajiban sebagai mahasiswa di benar. kampus Universitas Bung Hatta. Benar Jadi mungkin kalau Aldi sendiri, Aldi lihat dulu mana yang benar-benar aja urgent, dan perkuliahan juga kan ada jadwalnya. Benar. Jadi gimana cara kita manage waktu kayak nggak terganggu jam kuliah gitu. Jadi kalau bisa di luar jam kuliah kalau bisa, dan kalau bisa pun kalau semalam-malamnya gas lah gitu. Daripada siang kan soalnya banyak rata-rata orang pada kuliah. Ada kuliah, Jadi benar. di sana lah kayak menyesuaikan jam-jam kuliahnya. Jadi kayak menyesuaikan jam kuliah dan rata-rata itu kerjanya pas malam ya Bang. Oke, nah kita next ke Bang Kevin nih. Gimana nih Bang Kevin tanggapannya? Kalau dari kami sudah merencanakan itu kak. Jadi dari kami dari BEM dan juga steering komite itu lebih menanamkan mindset kepada kawan-kawan panitia ini bahwasanya adalah skala prioritas gitu. Iya, Maksud betul. dari skala prioritas itu ialah antara dua hal itu, tugas di kepanitiaan dan tugas kewajiban kita di kampus itu. Nah, di samping itu dari sekretaris panitia pelaksana juga mengumpulkan KRS dari masing-masing ketua panitia ini gitu. Jadi dari KP dan sekretaris pun tahu kan gitu. Jadi di mana jam-jam kosong dari kawan panitia ini gitu. Dan terkait memang kalau memang berdempet gitu. Kami juga tidak menekankan ke panitia harus bolos ataupun harus titik absen ataupun semacamnya lah gitu. Tapi Iya, benar. kami hanya memberi pandangan kepada kawan-kawan panitia, dan kawan-kawan panitia lah yang memberi keputusan gitu. Dan kalau memang memilih untuk meninggalkan perkuliahan dengan menjalankan tugas di kepanitiaan, kami dari BEM menyiapkan surat tugas dan surat izin langsung kepada dosen yang bersangkutan gitu. Jadi itu bakalan dibikinkan oleh sekretaris BEM. Nah, nanti kami melampirkan surat rekomendasi dari dekan FTSP gitu. Karena kegiatan ini juga direkomendasikan oleh dekan FTSP kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti gitu. Jadi itu landasan dari kami kepada panitia untuk memberikan pandangan ataupun membuka mindset dari kawan-kawan panitia lah gitu kan. Oke, tadi juga ada nih nyinggung masalah direkomendasikan oleh dekan untuk seluruh mahasiswa. Nah, untuk target dari SOS ini sendiri siapa sih? Apakah lingkupannya itu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan atau Universitas Bung Hatta aja, atau untuk seluruh kalangan yang ada mungkin disebar apa gimana? Jadi gini kak, kalau untuk skop acara maupun lingkup kegiatan dari kami itu ialah untuk mahasiswa Sumatera Barat dan juga umum gitu. Umum itu dalam artian mungkin bisa dari masyarakat sekitar, bisa dari siswa sekolah dasar maupun SMP maupun SMA gitu. Dan terkait apa saja yang kami libatkan dalam kegiatan ini, karena kami ialah dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada yang namanya itu jurusan Teknik Sipil gitu. Kami juga minta koordinasi dengan jurusan Teknik Sipil untuk, karena di Teknik Sipil itu ada namanya FKMTSI kak, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Itu ada nasionalnya itu ada, dan kalau di Sumatera Barat itu wilayah 3 Sumber Jambi gitu. Jadi kami mengajak serta mengundang lah gitu. Memang untuk ajakannya tidak formal itu, hanya melalui grup dan juga melalui personal itu. Tapi alhamdulillah itu memiliki dampak yang lumayan lah itu, karena banyak dari kawan dari FK itu yang hadir. Dan kami juga ada namanya itu KMTI kak,
yaitu keluarga mahasiswa teknik Indonesia gitu. Jadi kayak himpunan dari mahasiswa teknik lah gitu. Dan di sanalah kami untuk mempromosikan kegiatan, karena kayak acara workshop, seminar itu kan targetnya itu memang dari kawan teknik gitu, terutama di bidang perencanaan gitu. Jadi kami lebih mengarahkan ke arah sana lah untuk promosi, dan sanalah lingkup ataupun skop dari acara kami. Oke. Kira-kira nih Bang, kalau misalnya dari beberapa lomba yang ada di Special Off Season kemarin, itu tuh kira-kira yang banyak peminatnya itu yang lomba yang mana ya? Dari KP dulu? Mungkin kalau yang minatnya paling banyak yaitu Mobile Legends sih. Mobile Legends ya? Karena juga sekarang kan dunia gadgeting udah makin tinggi. Benar Jadi sih. peminat Mobile Legends pun makin banyak. Jadi untuk target Mobile Legends pun mencari masanya nggak terlalu sulit. Kira-kira kemarin ada berapa peserta gitu Bang? Kemarin buat Mobile Legends ada 22 tim. 22 tim ya? Satu tim ada berapa orang? Satu tim ada 5 orang dan 2 untuk cadangan. Wah, ini kan sama-sama kita ketahui Special Off Season atau SOS ini sendiri bener-bener kayak bener happening banget nih. Apalagi setelah malam puncak diadakan besoknya, pada rata-rata story apapun atau postingan-postingan dari mahasiswa itu semua nih gitu kan tentang SOS. Berarti kan ibaratnya bisa dikatakan bahwasanya SOS ini bener-bener meriah dan bisa dikatakan berhasil banget bener. nih. Nah, karena SOS ini sangat berhasil banget sih, berapa lama sih persiapan dari Special Off Season ini? Kita tanya ke KP deh, boleh? KP dah. Mungkin kalau persiapannya itu bisa dibilang cukup singkat. Singkat. Mungkin persiapannya kurang lebih ini di luar pembuatan itu ya, apa kayak RAB dan segala macamnya. Tapi kayak misalkan mulai bergeraknya gitu sekitar sebulan lebih dikit lah. Singkat sih untuk acara yang sesukses itu. Bener. Dan persiapan 2 bulan. Nah itu kan persiapan yang seperti perlengkapannya mungkin ataupun mendekorasinya. Nah kalau misalnya untuk panitia sendiri itu kapan sih mulai terbentuknya nih? Terkait mulai dari rapat perdana panitia ataupun mulai dari panitia bergerak itu udah dari H-2 bulan. Cuman kalau dari kami BEM FTSP merencanakan kegiatan ini kurang lebihnya 3 bulan lah, H-3 bulan lah itu. Mulai dari konsep dan segala macamnya sampai nantinya permintaan panitia dan juga rapat perdana panitia itu terhitung 2 bulan itu. Kalau untuk permintaan panitia ya H-3 bulan lah kurang lebihnya. Ya hamil 3 bulan. Dan itu persiapan yang cukup singkat. Iya, benar. Dan enggak juga singkat-singkat banget sih, tapi oke sih persiapan dan acara Tapi sesukses itu benar. dan semeriah itu sangat-sangat bisa dikatakan wow banget sih. Wow banget. Untuk eventnya itu kan di Oktober ini, di awal bulan ini. Nah, kira-kira Bang Kevin dulu nih. Kira-kira ada hal-hal khusus nggak kenapa harus di Oktober gitu? Kalau tentang hal itu Kak, rencananya itu kan event ini memang kami adakan ketika akhir UAS semester genap kemarin gitu. Karena ada beberapa kendala, ditambah kalau menurut saya di akhir-akhir semester itu kawan-kawan dari FTSP, mahasiswa FTSP terutama ya kami anak teknik lah gitu, karena Iya, benar. di akhir-akhir semester itu ialah tugas lagi pada numpuk gitu, belum asistensi, belum responsi dan segala macamnya. Jadi kami memanfaatkanlah waktu libur dan juga di awal perkuliahan ini untuk kawan-kawan itu bisa bersedia untuk ngasih waktunya kepada kegiatan spesial off season ini. Nah, ini kan setelah acara SOS yang begitu sukses dan meriah, apalagi pas malam puncaknya, hal apa sih yang didapatkan oleh Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan? Hal positifnya boleh dijawab Bang Kevin? Ya Kak, kalau terkait hal positif yang didapatkan, yang pertama itu ialah sebagai promosi bagi kami Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan lah Kak gitu. Karena dan alhamdulillahnya kegiatan ini juga booming kan itu di TikTok pun juga FVP kan. Oh iya, benar. Dan kami pun juga dapat apresiasi lah gitu dari pimpinan fakultas kami, mulai dari dekan, wakil dekan dan juga bapak ibu dosen gitu. Mungkin dari kawan panitia ketika bertemu dengan dosen maupun dekan ataupun wakil dekan mengucapkan hampirlah semua panitia diucapkan selamat Selamat atas, ya, benar. eventnya sukses gitu.
palingan kalau dari kami FTSP itu sebuah branding lah bagi kami gitu. Dan Iya. yang pertama itu sebuah branding, yang kedua itu untuk memacu mahasiswa baru bahwasanya berlembaga itu asik loh gitu. Benar. Berlembaga itu tidak hanya formal ataupun tidak hanya seriusnya doang gitu, cuman banyak wadah yang bisa kita kreasikan untuk menampilkan kreativitas dari kita gitu. Kayak contohnya dengan hasil karya dari Special Assistant ini lah gitu, dan memacu kawan-kawan juga untuk berlembaga nantinya gitu. Dan apalagi sama-sama kita ketahui bahwasanya seperti akhir-akhir ini nih gitu kan, dengan didatangkannya Presiden Gen Z tadi nih, yang mana mahasiswa itu sangat tertarik dengan Presiden Gen Z. Dan yang tadi nih sebagai panitia tidak hanya misal dia tidak ikut ke dalam kelembagaan atau organisasi, tetapi dengan adanya seperti acara atau event yang bakal diangkat, maka itu memacu semangat dari mahasiswa tersebut untuk wah ternyata berlembaga atau berorganisasi itu asik juga gitu kan, dan tidak hanya menjadi kupu-kupu aja nih gitu loh. Iya benar, benar banget. Oke, nah aku mau pindah lagi nih ke Bang Aldi sebagai KP. Menurut Bang Aldi nih, ketika mengangkat SOS ini sendiri, hal apa sih yang paling tersulit dan merasa kayak pesimis nih terhadap event tersebut? Ada nggak? Saat pertama kali ngangkat special season ini, yang pertama kali yaitu antusias dari kayak target dari kita gitu, antusias dari mahasiswa terhadap acara kita gitu. Jadi makanya kami usahakan banget betul-betul ketika pasti perencanaan, kayak misalkan mondar-mandir lah cari media partner untuk bisa menumbuhkan antusias dari warga gitu, terutama mahasiswa. Mungkin itu sih. Kalau menurut dari Bang Kevin gimana nih? Ya, kalau menurut saya terkait dengan euforia Kak gitu. Karena tadi kan hal pesimis yang kami lakukan ataupun yang kami rasakan lah itu terkait euforia. Karena kalau menurut saya terkendalanya itu memang itu di awal-awal itu. Euforia kita itu dalam mengangkat sebuah kegiatan harus memiliki euforia. Euforia benar. Jadi euforia itulah yang bakalan menopang kegiatan kita untuk kita bersama-sama untuk membersamai kegiatan ini gitu. Dan di awal-awal mungkin itu sedikit kendala dari kami. Nah, solusinya dari kami ialah kayak masing-masing dari kami, dari panitia, mencobalah itu mensosialisasikan dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari angkatan ke angkatan, bahwasanya bakal ada SOS nih gitu. Dengan rangkaian kegiatan yang beberapa itu kegiatan mulai dari akademik, mulai dari minat bakat, dan juga dari ekonomi kreatif gitu. Mungkin itu sih Kak, terkait euforia lah. Nah, bisa kita lihat kan Bang, di event-event itu banyak bazar-bazar gitu kan. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak mengenai bazar-bazar itu? Mungkin kalau kendala-kendala di bazar yaitu tuntutan dari UMKM sendiri. Contohnya tuh gimana? Contoh kayak gini, kalau misalkan di bazarnya itu sepi pengunjung gitu, nanti yang dimasalahkan oleh UMKM panitia, gimana nih panitia, gimana? Jadi di sana kesulitan yang pertama. Terus yang kedua itu terkait tempat posisi strategis. Iya. Jadi UMKM juga kan di acara closing juga itu yang kemarin tuh di depan Digeser gedung ya? B digeser. Iya, benar. Jadi itu pun salah satu tuntutan dari UMKM sendiri. Tapi pada awalnya juga kami emang udah merencanakan gitu. Tapi mereka kayak misalkan aku di sini ya gitu. Jadi iya. mereka memutuskan secara sepihak gitu tanpa koordinasi sama panitia. Dan tapi hal itu emang gimana pun juga harus dikoordinir sama panitia kan. Bener dong. Daripada nanti saling iri, akhirnya Bener, iya. di sanalah panitia yang mengarahkan lagi. Oh, berarti panitia itu langsung cepat tanggap ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kayaknya di malam puncak pun semua bazar rame ya. Alhamdulillah. Iya kan, bener. Nah, untuk itu aku pengen tahu nih buat Bang Kevin dan Bang Aldi, boleh tuh dikasih apa sih sepatah dua kata atau nasihat untuk
untuk masyarakat di luar sana ataupun mahasiswa gitu berkaitan dengan event ini dan untuk kedepannya bagaimana? Mungkin kalau dari Aldi rencanakanlah sesuatu yang besar dan jangan takut dan jangan ragu karena di balik usaha kita hasil pasti sukses gitu. Waduh, keren banget nggak sih Ki kata-katanya? Iya. Jangan takut, ya kan? Pokoknya jangan takut ngambil resiko ya Bang ya. Nah, kalau dari Bang Kevin sendiri gimana Bang? Ya Kak, kalau dari saya pribadi terkait pesan dan juga kesan terkait kegiatan ini ialah jikalau dari kawan-kawan itu berusaha, insya Allah itu hasilnya bakalan optimal nantinya gitu. Dan saya juga punya mindset lah gitu dari beberapa senior saya terkait dalam membuat sebuah kegiatan. Jangan jadikan kegiatan itu biasa saja gitu. Buatlah dan rancanglah kegiatan itu sehingga menjadi luar biasa gitu. Wow, boleh banget sih. beri aplausnya Banget buat nih buat special Bang Aldi. season dan orang-orang yang dibaliknya. Aduh, aku sekali lagi merasa sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat terharu banget nih pimpinan-pimpinan ini bisa datang ke acara podcast kita kali ini ya kan. Dan BTW Bang, ini podcast kita yang paling pertama banget, perdana banget di UKM Diorama Proklamator gitu. Jadi gimana menurut abang-abang Bang? Gimana perasaannya? Mantap ya. Aduh, mantap doang nih. Iya. Mantap doang nggak ngaruh. Mantap dan lancar. Tadi Bang Kevin apa aja nih? Aku mau nanya ke Bang Kevin dulu ya Kak. Bang Kevin tadi ada kendala nggak mau kesini tadi gimana gitu? Kalau kendala sih Kak tadi sempat tadi hujan di atas itu di arah Unan gitu. Oh, jadi dari Unan nih bela-belain kesini. Ya. Waduh, keren. Sangat-sangat effort ya. Sangat effort banget nih. Karena diorama ini Kak. Wow, aduh banget. Jadi agak terharu kita nih ya. Gimana nih? Oke. Ki, gimana lagi? Ya terharu banget sih. Nah, special off season ini mungkin di tahun ini menjadi tahun pertama dengan nama special off season dan sama-sama kita tahu nih kan kemarin itu sangat-sangat rame dan booming lah ibaratnya mungkin di TikTok, FYP dan sebagainya. Nah, kan baru kemarin nih nggak kerasa udah seminggu ya. Ya udah seminggu nih dan kita kayaknya udah nggak sabar lagi nggak sih buat special off season tahun berikutnya. Bener banget, kita sebagai itu ya Bang, sebagai penonton atau sebagai orang luar Ya, pengunjung gitu. Iya, sangat-sangat menantikan event-event dari FTSP lainnya Bang. Kita tunggu special off season tahun Selanjutnya, depan iya. dan jangan lupa sih kayak pantengin sih kayaknya. Iya, harus iya teman-teman sih. di rumah nih wajib banget nih dipantau IG special off season buat acara-acara selanjutnya. Oke? Oke, nggak kerasa nggak sih kita udah ngobrol banyak banget nggak sih Bang? Udah di penghujung Udah nih di di penghujung acara gitu. podcast kita Bener. pada sore hari ini. Bener. Mungkin terima kasih sama udah mendengarkan podcast kami buat penonton yaitu UKD Unit Kegiatan Diorama pada hari ini. Iya, Oke. benar. Jangan lupa juga berlangganan di podcast kami. Itu available di Spotify dan YouTube. Nanti boleh banget nih teman-teman dari Diorama atau viewersnya Diorama boleh banget dicek sosmednya Instagram atau dioramaproklamator.com. Dan terima kasih aku ucapin kepada Bang Kevin, Gubernur FTSP sendiri dan Ketua Pelaksana Bang Aldi, Ketua Pelaksana event Special Off Season. Kami akan kembali dengan episode selanjutnya segera. See you.